Mertua hina menantunya yang tukang bengkel. Beberapa tahun kemudian orang tuanya dibuat menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Pernikahan itu berlangsung dalam keheningan, tanpa sorak bahagia, tanpa musik pengiring, bahkan tanpa satupun bunga yang menghias. Di sebuah mushola mungil di sudut kota, hanya ada penghulu, dua saksi, dan dua insan yang bersikeras menyatukan hidup mereka. Rangga tampil dalam kemeja putih lusuh yang telah disetrika berkali-kali, meski warnanya tak lagi cemerlang. Suaranya bergetar saat melafalkan ijab kabul, not karena gugup, tapi karena ia sadar benar, mulai saat itu segalanya akan berubah. Dan perubahan itu bukan janji manis. Ia tahu akan banyak badai yang menghadang. Sementara itu, Alina berdiri mengenakan gamis sederhana berwarna krem, tanpa balutan make-up tebal seperti biasanya. Namun justru dari kesederhanaan itulah pesona sejatinya memancar, tulus, jernih, dan penuh keyakinan. Matanya berkabut saat penghulu menutup doa dengan harapan agar mereka menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ia meraih tangan Rangga dan menggenggamnya erat, seakan menyampaikan tanpa kata, mulai sekarang, kita jalani ini bersama. Jangan pernah lepaskan aku, Mas. Namun, bukan kebahagiaan yang menyambut pernikahan itu, melainkan murka dari Pak Heriawan, ayah Alina. Ketika kabar itu sampai ke rumah megah di kawasan elit, amarahnya meledak. Kau pikir ini cerita drama murahan? Kalian bisa hidup dari cinta saja? Teriaknya sambil melemparkan gelas hingga pecah berkeping di lantai marmer. Ibu Alina hanya bisa menangis di pojok ruang tamu, bungkam oleh ketakutan menghadapi amukan suaminya. Saat Alina dan Rangga pulang, lelah namun teguh, mereka disambut dengan pintu yang tertutup bagi mereka. Pak Heriawan berdiri di ambang pintu, matanya menyala oleh emosi. Pergi. Jangan pernah kembali. Kalian bukan keluarga saya. Aku tidak punya anak yang menikah dengan tukang bengkel, ucapnya tajam. Alina menggigil sedikit, tapi tidak meneteskan air mata. Ia hanya menunduk dalam, lalu memberi hormat pada ibunya yang berdiri jauh di belakang, tubuhnya bergetar menahan tangis. Rangga tetap diam. Tapi dalam hatinya bergemuruh 1000 kalimat. Tentang betapa ia mencintai Alina sejak mereka sama-sama magang. Tentang bagaimana ia menabung dari setiap servis motor demi membeli cincin sederhana, tentang keyakinannya bahwa Alina bisa hidup lebih nyaman tanpa dirinya namun tetap memilih bersamanya. Tapi ia tahu, tak satu pun dari itu akan didengar hari ini. Maka ia hanya menggenggam tangan Alina lebih erat, dan mengajaknya meninggalkan rumah megah itu. Hujan mulai turun pelan saat mereka melangkah keluar, angin meniup dedaunan jatuh seperti turut mengantar kepergian mereka. Sesampainya di ujung jalan, Rangga berhenti sejenak. Ia menatap Alina dalam-dalam, suaranya rendah tapi tegas. Kamu yakin? Setelah ini, jalan kita nggak akan mudah. Alina mengangguk pelan. Yang aku takutkan cuma satu, Mas, kehilangan kamu. Segala yang kutinggalkan di belakang sana, bukan apa-apa dibandingkan itu. Senyumnya merekah tipis, meski air mata akhirnya tak bisa ia tahan. Rangga membalas senyum itu, lalu menatap jalan gelap dan basah di depannya. Ia belum tahu kemana mereka akan melangkah malam itu, tapi satu hal pasti, mereka bersama. Dan di tengah rinai hujan dan dinginnya angin malam, dua langkah berpadu, menyusuri jalan panjang tanpa arah pasti. Tak ada rumah, tak ada peta, tak ada jaminan. Hanya tekad dan keyakinan. Dan keyakinan, jika dirawat dengan kesungguhan, bisa menjadi kekuatan yang tak tertandingi oleh harta atau status. Namun benarkah keyakinan saja cukup untuk menghadapi dunia? Mereka menyebut tempat itu rumah, meski kenyataannya lebih mirip gudang tua yang nyaris roboh. Bangunannya menempel di belakang ruko mati yang sudah lama tak beroperasi. Dindingnya kusam dengan cat yang terkelupas, pintu kayunya disangga batu bata agar tetap tertutup, dan di setiap sudut, tampak jelas sisa-sisa harapan yang hampir pupus. Langit-langitnya penuh jaring laba-laba, lantainya retak dan basah oleh air hujan yang menetes dari atap bocor.
Malam-malam mereka diiringi suara tikus yang berlomba dengan desir angin yang merayap lewat celah tembok. Alina duduk di atas kasur tipis yang disusun dari palet kayu bekas. Tubuhnya dibalut sweater kusam peninggalan Rangga. Wajahnya terlihat letih, namun sorot matanya tetap teduh ketika memandang pria yang kini menjadi suaminya. "Mas, kamu belum makan, ya?" tanyanya dengan suara lirih, hampir tenggelam oleh gemuruh hujan yang menimpa atap seng. Rangga menggeleng pelan, sembari menyekat tangannya dari noda oli dengan kain kotor. Ia tak sanggup mengatakan bahwa hari itu bengkelnya sepi total, tak ada motor masuk, tak ada uang didapat. "Maafin aku, Lin," ucap Rangga, nyaris patah. Ia mendekat, duduk di samping istrinya, menatap wajah yang dulu sering dihiasi makeup mewah, kini polos dan alami. "Kamu yakin gak salah pilih?" "Maksudku, milih aku." Alina menjawab dengan senyum ringan. Ia meraih tangan Rangga, menggenggam erat kulit yang kasar karena kerja berat. "Dulu aku tidur di ranjang mahal, tapi malam-malamku kosong. Sekarang mungkin kita tidur di lantai, tapi rasanya hangat, karena ada kamu. Jadi jangan pernah minta maaf." Kata-kata itu bagaikan nyala kecil yang menyalakan kembali semangat dalam dada Rangga. Tapi rasa bersalah tetap mengendap. Apalagi ketika tetes air hujan jatuh dari langit-langit tepat di depan mereka. Ia mendongak, lalu berbisik lirih, seolah berbicara pada langit. "Aku bakal buktiin, Lin. Kita bisa bahagia, meski tanpa bantuan dari keluargamu, meski tanpa rumah besar. Tapi dengan tenagaku sendiri." Malam itu, saat listrik padam dan hanya sebatang lilin kecil menerangi ruangan, mereka duduk berdua dalam sunyi. Tak ada percakapan panjang. Hanya angin dingin, suara tikus dari atap, dan keheningan yang dipenuhi tekad. Tak ada air mata. Hanya keyakinan bahwa mereka masih sanggup bertahan. Namun hidup di luar tembok itu sedang menyiapkan cobaan yang lebih kejam dari sekadar kedinginan dan perut kosong. Pagi-pagi sekali, saat kabut masih menggantung di ganggang sempit, Rangga membuka pintu bengkel kecil yang berderit. Bau logam, oli, dan debu menyambutnya. Di sudut ruang sempit itu, ada meja tua yang jadi pusat semua rencana. Catatan pekerjaan harian, daftar pengeluaran, dan sebuah buku catatan compang-camping penuh tulisan tangan dan sketsa. Di sana tertulis ide-ide dari malam-malam tak bisa tidur, rancangan knalpot custom, konsep stiker motor anti-mainstream, hingga satu tulisan besar yang digaris tebal merah, layanan online, siapa tahu bisa jalan. Saat bengkel sepi, Rangga duduk di lantai beralaskan kardus, memandangi ponsel tuanya. Ia menyerap pengetahuan dari video-video tutorial tentang sistem injeksi, cara kerja rem ABS, hingga trik marketing bengkel kecil. Matanya bersinar penuh semangat walau tubuhnya lelah. Sesekali, Alina duduk di sebelahnya, membawa teh panas, mencatat ide-ide yang Rangga lontarkan sambil melamun. "Mas, kalau kita jemput motor pelanggan ke rumah kayak ojek online, gimana?" ucap Alina suatu malam. Rangga terkekeh. "Ide bagus. Tapi nanti yang jemput, yang perbaiki, yang ngurusin semua ya aku juga." Teknisi merangkap kurir, candanya sambil mengangkat gelas teh seolah bersulang. Alina ikut tertawa, suara yang mampu mencairkan kerasnya kenyataan mereka. Waktu berjalan, dan perlahan roda keberuntungan mulai bergerak. Satu demi satu pelanggan datang. Kebanyakan anak muda, tertarik setelah melihat hasil modifikasi unik motor milik tetangga. "Bang, itu cat dove-nya cakep banget. Gimana caranya?" tanya seorang remaja. Rangga menjawab dengan penuh antusias, meski bajunya dekil dan tangannya hitam oleh oli. Ia mulai memotret hasil kerjanya dan mengunggahnya ke akun Instagram bengkel yang dibuat Alina dengan susah payah. Dan dari situ, cerita kecil mereka mulai tersebar. Bukan karena rumah mewah, tapi karena kerja keras dan cinta yang nyata. Sesuatu yang tak pernah Rangga bayangkan terjadi begitu saja. Seorang siswa SMA, pelanggannya yang pertama, mengunggah video reels motor modifikasi hasil kerja Rangga, lengkap dengan iringan musik trendy dan tagar nama bengkel mereka. Tak disangka, video itu menyebar cepat. Beberapa hari kemudian, mulai berdatangan anak-anak muda ke bengkel kecil itu. "Ini bengkelnya Bang Rangga, ya? Yang bisa cat dove dan servis injeksi itu?" tanya mereka, menyebut akun Instagram yang baru dibuat Alina beberapa minggu sebelumnya. Rangga memperlakukan setiap motor yang datang dengan perhatian luar biasa,
seolah-olah ia sedang menangani benda berharga. Ia tak pernah tergesa-gesa. Ia mendengarkan suara mesin, menganalisis kerusakan, lalu menjelaskan perbaikannya tanpa menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami. Sikap jujurnya membuat para pelanggan merasa nyaman. Masnya ini nggak bohongin orang, ya? Jelas banget penjelasannya, kata seorang pria paruh baya sambil tersenyum puas. Beda sama bengkel lain, yang suka ngada-ngada ganti part padahal belum perlu. Sedikit demi sedikit, bengkel itu mulai hidup. Setiap sore, suara alat kerja bercampur dengan tawa para pelanggan muda yang betah nongkrong menunggu motor mereka rampung. Semangat Rangga tumbuh. Namun, jauh di dalam dirinya, ada satu kegelisahan yang belum juga sirna. Perasaan bahwa semua pencapaiannya ini masih belum cukup untuk membuktikan nilai dirinya, terutama kepada seseorang yang dulu memandangnya rendah. Dan saat nama Pak Heriawan kembali menyeruak dalam hidup mereka, semuanya terasa seperti bom waktu. Ketika banyak orang sudah terlelap, Rangga masih menatap layar laptop tuanya yang retaknya menjalar di pinggiran layar. Lampu belajar kecil yang temaram dan cahaya dari senter ponsel yang ia sandarkan di atas buku menjadi satu-satunya penerang malam. Kipas angin tua menderu pelan, mengisi keheningan yang hanya sesekali pecah oleh suara Alina yang terlelap di sudut ruangan, terbungkus sarung tipis dengan wajah damai, tak pernah tahu bahwa malam-malam Rangga dipenuhi rumus-rumus HTML dan hitung-hitungan kasar yang bikin pusing kepala. Loh, kenapa warnanya jadi hitam semua? Gumam Rangga sambil menyentuh wajahnya yang lelah. Ia baru saja mencoba memahami skrip dasar website, belajar dari forum-forum gratis dan video tutorial yang sering ia tonton berulang kali. Meski sering keliru dan harus mengulang dari awal, Rangga tidak menyerah. Di buku catatannya, ada tulisan besar yang ia lingkari berkali-kali. Website bengkel, bukti kalau kita bukan bengkel ecek-ecek. Kadang, Alina terbangun di tengah malam, melihat Rangga masih menatap layar. Mas istirahat dulu, ya? Bisiknya lembut. Rangga hanya tersenyum tipis, menggenggam tangan istrinya, lalu berkata, sebentar lagi. Aku cuma mau nyicil mimpi kita. Alina mengangguk, kembali memejamkan mata. Sementara itu, Rangga melanjutkan perjuangannya, mata merah, tapi nyala di hatinya tak pernah padam. Beberapa minggu berselang, di hari yang kelihatannya biasa saja, matahari bersinar terang, dan bengkel beroperasi seperti biasa. Namun, sebuah mobil SUV mengilap berhenti tepat di depan. Seorang pria turun dari mobil, mengenakan hoodie, topi, dan kacamata hitam. Awalnya tampak seperti pelanggan kebanyakan, tapi begitu Rangga melihat alat perekam kecil yang menempel di ponsel pria itu, firasatnya berbicara, ini bukan tamu biasa. Mas, bisa bantu cek suara aneh dari belakang mobil ini? Tanya pria itu santai, sembari memperhatikan sekeliling bengkel. Seperti biasa, Rangga menyambut dengan ramah, memeriksa mobil dengan cermat, menjelaskan dengan bahasa sederhana, lalu memberikan dua pilihan solusi beserta rinciannya. Pria itu mengangguk puas, merekam beberapa proses, dan sebelum pergi, ia berkata singkat, Mas Rangga, ya? Nanti buka Instagram, ya? 3 hari kemudian, nama bengkel Rangga meledak di media sosial. Video dari pria tadi, yang ternyata adalah influencer otomotif dengan jutaan followers, sudah ditonton ratusan ribu kali. Judul video itu sederhana tapi menyentuh. Bengkel kecil, tapi hatinya besar. Selama 2 minggu setelahnya, telepon bengkel nyaris tak pernah diam. Pesanan mengalir deras, dan Rangga, meski kelelahan, tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia segera menghubungi 2 kawannya yang sedang butuh pekerjaan, Dadang dan Heri. Gue belum bisa gaji gede, tapi ini lebih dari bengkel. Bro, ini tempat buat mulai lagi, ucap Rangga sambil mengulurkan tangan, menawarkan bukan cuma pekerjaan, tapi harapan. Sebagian area bengkel yang semula hanya jadi tempat parkir kini disulap Rangga menjadi ruang tunggu sederhana. Ada kipas angin berdiri di sudut, dispenser dengan galon baru, dan sebuah rak mungil berisi tumpukan majalah otomotif bekas. Alina bahkan menaruh toples bening berisi permen warna-warni di atas meja kecil. Biar yang nunggu tetap manis. Meskipun nunggunya lama, canda Alina sambil terkekeh. Gelak tawanya terdengar bersamaan dengan suara saat Rangga menempelkan stiker besar bertuliskan, Rangga Geras, servis sepenuh hati, bukan janji. Namun, segala pencapaian itu tak hadir tanpa pengorbanan. Rutinitas Rangga berubah drastis.
Tidur lewat tengah malam dan bangun sebelum fajar. Lingkar hitam di bawah matanya kian jelas, tapi ia tidak mempermasalahkannya. Baginya, setiap jam yang ia korbankan hanya mempertegas bahwa impian mereka pelan-pelan jadi kenyataan. Tapi di kejauhan, di dalam sebuah mobil hitam yang diam di sudut jalan beberapa blok dari bengkel, sepasang mata memperhatikan dalam diam. Mata itu mengenali siapa Rangga, meski sulit percaya dengan apa yang kini disaksikannya. Sore itu langit menggantung kelabu, seolah ikut merasakan kepedihan yang baru saja menimpa. Rangga duduk terpaku di kursi ruang tunggu. Kepalanya tertunduk, tangan kanannya menggenggam rambut, tubuhnya gemetar. Di meja depannya, buku kas terbuka tak rapi, dan dompet bengkel, yang seharusnya menyimpan hasil setoran 2 minggu terakhir, telah kosong. Dadang, salah satu pegawai yang belum lama ia percayai, ternyata membawa lari seluruh uang itu. Lebih dari itu, 2 motor pelanggan bermasalah, satu mengalami remblong, satu lagi mogok mendadak setelah diservis. Komentar-komentar negatif mulai membanjiri akun media sosial mereka. Dulu bagus, sekarang parah banget. Bengkel ini nggak bisa dipercaya. Ogah balik ke sini lagi. Rangga membaca satu demi satu komentar itu, tangannya bergetar. Keringat dingin mengalir di punggung meski udara sore tak panas. Semua kerja keras bertahun-tahun terasa ambruk hanya dalam beberapa hari. Ia melirik ke arah Alina yang berdiri di ambang pintu, matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia merasa hancur, bukan hanya sebagai pemilik bengkel, tapi juga sebagai suami yang tak mampu menjaga mimpi mereka tetap utuh. Malam itu, listrik rumah padam karena tagihan belum terbayar. Satu-satunya cahaya berasal dari lilin kecil yang diletakkan di atas meja. Rangga terduduk diam, tubuhnya lunglai. Ia terus mengusap wajah, tak tahu harus berbuat apa lagi. Ketika Alina masuk membawa selimut, ia hanya berkata pelan, "Aku nggak sanggup lagi, Lin, maaf." Tapi Alina tak menjawab dengan keluhan. Ia duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya, lalu menatapnya penuh keteguhan. "Masih ingat waktu kita mulai dulu? Atap bocor, garasi berdebu, nggak ada alat lengkap, bahkan gak ada pelanggan pertama." Rangga mengangguk, suara tak keluar. "Kita bangun dari nol. Kalau sekarang jatuh lagi, itu bukan akhir. Nama bisa kita bersihkan. Kepercayaan bisa dibangun lagi. Tapi kalau nyerah sekarang, baru beneran kalah." Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh. Rangga memeluk Alina erat-erat. Tak ada kata lanjutan, hanya pelukan hangat yang menguatkan. Selama perempuan itu ada di sisinya, Rangga tahu ia tidak sendiri. Keesokan harinya, meski matanya masih bengkak dan tubuh lelah, Rangga mendatangi langsung pelanggan yang merasa dirugikan. Ia meminta maaf dengan tulus, menjelaskan kejadian sebenarnya, dan menggunakan sisa tabungannya untuk menutupi kerusakan. Beberapa orang kecewa, tapi tak sedikit yang tersentuh dengan kejujurannya. "Baru kali ini ada bengkel yang tanggung jawab begini," kata seorang pelanggan sembari menepuk bahunya. Hari-hari berikutnya, Rangga memilih bekerja sendirian. Ia mencuci motor, menyervis, bahkan mengantar kendaraan ke rumah pelanggan tanpa bantuan siapapun. Ia tak lagi mudah memberi kepercayaan, tapi keyakinannya pada satu hal tetap utuh, kejujuran selalu punya jalan untuk kembali. Dan perlahan, keajaiban kecil kembali mengetuk hidup Rangga. Kali ini datang dari seseorang yang tak pernah ia bayangkan akan muncul lagi. 2 tahun telah berlalu sejak malam gelap penuh cahaya lilin itu. Malam ketika Rangga nyaris menyerah, dan Alina menariknya kembali dengan satu kalimat yang menancap dalam hati. Kini, matahari bersinar terang di atas tanah yang dulunya tak lebih dari lahan kosong penuh semak dan batu berserakan. Di atasnya berdiri bangunan 2 lantai yang megah, dengan dinding berlapis cat abu metalik yang mencolok. Di atas gerbangnya, terpampang nama besar, Rangga Geras, tangan jujur, hati yang berkendara. Tempat itu bukan sekadar bengkel. Begitu melangkah masuk, atmosfernya seperti dunia lain. Lantai ruang servis dilapisi epoksi mengilap, peralatan canggih tersusun rapi di rak-rak baja, dan para staf berseragam biru tua menyapa pelanggan dengan senyum tulus. Naik ke lantai 2, sebuah kafe mungil menyambut dengan aroma kopi, sandwich hangat, dan akses wifi cepat. Jendela kaca besar membingkai pemandangan bengkel di bawah, dan di salah satu dinding tergantung deretan foto transformasi motor-motor lama menjadi karya seni.
Tapi ada satu sudut yang selalu mengundang pandangan. Foto garasi bocor tempat semuanya bermula, di bawah tulisan tangan yang terbingkai, "Ingat dari mana kamu mulai." Alina kini tampil elegan, mengenakan blus putih bersih dan celana hitam yang rapi. Ia berdiri di balik meja resepsionis, menyambut pelanggan sambil memantau sistem reservasi digital yang ia kelola sendiri. Sementara itu, Rangga tetap turun langsung ke bengkel, mengenakan baju montir seperti dulu. "Supaya tangan ini nggak lupa caranya berjuang," ujarnya ketika seorang jurnalis bertanya kenapa ia tak duduk nyaman di ruang kantor ber-AC. Media mulai melirik. Sebuah artikel di surat kabar lokal dengan judul, "Mekanik yang bangkit dari nol," viral di media sosial. Dalam wawancara singkatnya, Rangga hanya berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma pria biasa yang diselamatkan oleh istrinya dan oleh Tuhan." Kalimat sederhana itu menggema di hati banyak orang. Komentar mengalir deras di akun Instagram mereka. Orang-orang mulai berdatangan, bukan sekadar untuk servis, tapi juga untuk melihat langsung tempat di mana kisah perjuangan itu tumbuh. Suatu sore yang hangat, saat matahari menurunkan sinarnya dan suara bor terdengar samar dari ruang belakang, Alina duduk di anak tangga lantai 2, memandang halaman bengkel yang dipenuhi kendaraan dan orang-orang yang tersenyum. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. "Mas," bisiknya, dengan mata yang mulai basah. "Ya," jawab Rangga pelan. "Kalau waktu itu kita nyerah, waktu tidur di garasi yang bocor, kita nggak bakal tahu rasanya sampai di titik ini," potong Rangga lembut, lalu mengecup kening istrinya. Mereka terdiam sejenak, membiarkan senja menjadi saksi bisu kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sebuah undangan datang, tertulis rapi di kop surat seorang pengusaha ternama. Dan nama itu membuat detak jantung Rangga bertambah cepat. Pak Heriawan. Dulu, rumah Pak Heriawan berdiri megah di pusat kota. Namun kini, meski lampu kristal di langit-langit masih bersinar dan lantai marmernya tetap mengkilap, suasananya jauh dari kata hidup. Tak ada lagi rekan bisnis yang datang membawa proposal. Tak terdengar lagi tawa dari ruang makan luas yang dulu jadi tempat jamuan. Yang ada hanya keheningan, diselingi bunyi jam dinding yang terdengar, seperti menghitung waktu menuju kehancuran. Pak Heriawan duduk sendirian di kursi malasnya. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat renta, pipinya cekung, kulit wajahnya semakin kusut. Televisi menyala di hadapannya, tapi tak satupun acara yang benar-benar ia perhatikan. Di meja kecil di samping kursinya, tumpukan amplop tak tersentuh, surat-surat dari bank, notifikasi dari pengadilan. Tangannya gemetar saat merobek amplop dan membaca isinya, peringatan terakhir. Jika utang miliaran dari proyek gagal itu tak dilunasi segera, aset-aset miliknya akan disita dan dilelang habis-habisan. Semuanya sudah lenyap. Lirih Heriawan, pandangannya kosong menembus jendela yang dibasahi gerimis. Di dinding ruang tamu, tergantung sebuah foto lama. Di sana, Alina tampak anggun mengenakan kebaya putih, duduk di antara Heriawan dan mendiang istrinya. Tapi tak ada Rangga dalam foto itu. Bahkan saat putrinya menikah, Heriawan tak mau datang. "Memalukan," katanya waktu itu. Tapi kini, ia hanya bisa bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang memalukan? Minggu-minggu berlalu tanpa ia menjejakkan kaki keluar rumah. Para rekan bisnisnya satu persatu menghilang dari radar. Beberapa secara terang-terangan menarik investasi, yang lain tak lagi mengangkat teleponnya. Rumah yang dulu ramai kini sunyi. Heriawan lebih sering termenung di kursi lamanya, tubuhnya melemah, tidurnya tak pernah lelap. Tekanan darahnya naik turun, tapi ia menolak berobat. "Orang seperti saya, lebih baik mati berdiri," ucapnya pada asisten rumah tangga satu-satunya yang masih setia bekerja. Hingga suatu pagi, langit kelabu dan udara dingin menembus dinding rumah yang hening. Untuk mengalihkan pikiran, Heriawan membuka laptop tuanya. Tak ada tujuan pasti, ia hanya ingin tenggelam sejenak dalam layar. Tapi di halaman awal mesin pencarian, satu judul mencuri perhatiannya. "Montir pinggiran kota kini ekspansi nasional. Kisah Rangga dan bengkel jujurnya." Tangannya refleks mengklik. Wajah Rangga muncul, senyumnya hangat, bajunya tetap baju montir, dan suaranya terdengar tenang dan penuh percaya diri. "Saya cuma ingin menunjukkan, kalau kita jujur dan mau kerja keras, hidup bisa berubah."
Dulu saya cuma punya satu kunci Inggris, satu garasi reot, dan satu perempuan yang percaya saya bisa. Heriawan terpaku. Suara itu, kalimat itu, seakan mengiris relung hati yang selama ini ia pendam. Matanya memanas, tenggorokannya tercekat. Kenangan itu datang menghantam. Saat ia mengusir Alina sambil menuding Rangga, saat bibirnya mengucap kalimat yang masih menghantui Rangga hingga kini, cinta nggak bisa bayar cicilan. Dan sekarang, pria yang dulu ia remehkan, justru menjadi simbol kerja keras dan kejujuran. Heriawan memejamkan mata. Dalam diam, ia merasakan malu, getir, dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ada kerinduan, ada rasa bersalah, dan mungkin secercah harapan yang belum sempat tumbuh. Lalu, tiba-tiba, notifikasi email masuk. Dari info@ranggagarage.co.id. Subjek, undangan gathering nasional Mitra Bengkel. Langit siang itu biru cerah, tapi langkah Heriawan berat seperti sedang menapaki jalan penuh beban. Ia berdiri di depan bangunan yang dulunya hanya ia kenal sebagai garasi tua penuh tambalan. Kini, gedung megah 2 lantai itu berdiri anggun dengan arsitektur modern. Kaca-kaca tinggi memantulkan cahaya matahari, dan nama besar terpampang jelas di atasnya. Rangga Geras, huruf kapital rapi dan tegas. Heriawan menelan ludah. Rasa malu memenuhi dadanya saat kakinya melangkah masuk ke dalam. Pintu otomatis terbuka. Udara sejuk menyambut, aroma kopi dari kafe di sudut bercampur dengan wangi ruang kerja bersih. Lantai marmer mengkilap di bawah sepatunya yang lusuh. Ia berdiri kikuk di tengah ruang resepsionis, terpana oleh layar digital, rak katalog modern, dan lalu lalang pengunjung yang sibuk namun teratur. Di dinding utama, terpampang besar foto Rangga, berdiri dengan kemeja putih digulung, kunci Inggris di tangan, wajahnya penuh keteguhan. Di bawahnya terukir kalimat, "Kami tidak terlahir dari uang, tapi dari kepercayaan." Heriawan menarik napas panjang dan melangkah ke meja resepsionis. "Saya ingin bertemu Bapak Rangga," ujarnya pelan, nyaris tak terdengar. Gadis muda di balik meja menoleh dan tersenyum ramah. "Bisa saya tahu, Bapak siapa?" "Heriawan," katanya, matanya tak berani menatap. "Ayahnya, Alina." Resepsionis itu sempat terdiam, lalu dengan sopan berdiri dan mengetik cepat di komputernya. "Silakan duduk dulu, Pak, akan saya sampaikan ke lantai atas." Ia duduk di atas kursi berlapis kulit, kedua tangannya erat mencengkeram topi lusuh yang terletak di pangkuannya. Matanya menyapu perlahan ruangan kantor modern itu, sebelum akhirnya berhenti pada kaca besar yang menghadap langsung ke area bengkel di lantai bawah. Rangga tak tampak di sana. Hanya para teknisi yang sibuk membongkar mesin dan mengganti oli, beberapa di antaranya tertawa ringan sambil mendengarkan musik yang mengalun pelan dari speaker di pojok. Tak berselang lama, langkah kaki pelan terdengar menuruni tangga di sisi ruangan. Sosok Rangga muncul, berpenampilan rapi dan berwibawa, mengenakan kemeja putih bersih, celana abu-abu terang, serta sepatu kulit mengilap. Rambutnya dipotong pendek rapi. Saat ia menuruni anak tangga, pandangannya langsung tertuju pada pria tua yang duduk di sofa. Heriawan berdiri terburu-buru. Detak jantungnya menggema keras di telinganya. Ada kegugupan dan penyesalan yang jelas terlihat di sorot matanya. Ia membuka mulut, tapi suara sulit keluar. Rangga berdiri 2 langkah darinya, menatap tanpa senyum. Tak ada kemarahan, tapi juga belum ada penerimaan. Akhirnya, dengan suara pelan dan kaku, Heriawan berkata, "Saya kesini, karena saya sudah tak tahu harus kemana lagi." Ruangan hening. Bunyi AC mendadak terdengar begitu nyaring. Rangga tak bergerak, hanya memandangi Heriawan lekat-lekat. Di matanya ada pergolakan, mencoba menilai, apakah ini kejujuran, atau sekadar bagian dari siasat lama. Tubuh Heriawan terlihat rapuh. Pundaknya tak lagi setegak dulu. "Saya sadar, saya gagal menjadi orang tua. Banyak kata-kata saya dulu yang tak seharusnya diucapkan. Tapi hidup saya sekarang hancur. Saya datang, bukan untuk menuntut, tapi untuk minta maaf, karena saya sudah terjatuh terlalu dalam." Rangga mengembuskan napas panjang, lalu duduk perlahan di kursi seberangnya. Ia menatap pria tua itu dalam diam. Butuh beberapa saat hingga Heriawan akhirnya berani mengangkat wajah dan membalas tatapan itu.
Lalu, perlahan namun mantap, Rangga berkata, "Kita bicara hari ini, bukan sebagai mantan besan, tapi sebagai dua lelaki yang pernah dihantam kehilangan." Heriawan menarik napas panjang. Tapi sebelum ia bisa menjawab, langkah ringan terdengar dari tangga menuju lantai 2. "Mas?" Alina berdiri di tengah anak tangga. Sebuah map berada di tangannya, tapi tubuhnya membeku saat menyadari siapa yang ada di ruang bawah. Rangga menoleh. Heriawan mendongak. Dan untuk sesaat, waktu seolah membeku. Ketiga pasang mata saling bertemu, menyimpan luka, pertanyaan, dan kenangan yang selama ini terpendam dalam diam. Rangga kembali memandang Heriawan. Di dalam dirinya, amarah masih ada. Ia ingat jelas saat Heriawan menutup pintu rumah untuk putrinya sendiri. Ia ingat rasa lapar di malam pertama pernikahannya, saat atap garasi bocor dan lantai berdebu jadi saksi perjuangan mereka. Sementara di sisi lain kota, Heriawan duduk nyaman di ruang makan luas, dikelilingi kemewahan. Namun, tatapan Alina dari atas tangga menyentuh sesuatu dalam diri Rangga. Ia teringat tangis Alina di tengah malam, tertolak oleh ayahnya sendiri. Ia teringat perjuangan istrinya untuk tetap kuat di tengah penolakan dan penderitaan. Semua itu perlahan meredam bara di dadanya. Dengan suara yang dalam dan tenang, Rangga berkata, "Pak, saya akan bantu. Bukan karena bapak ayah Alina, tapi karena saya tahu betapa sulitnya bertahan saat semua orang memilih menjauh." Hening kembali menyelimuti ruangan. Heriawan menatap Rangga dengan mata berkaca. Mulutnya terbuka, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Ada rasa bersalah yang begitu dalam, tak hanya karena kesalahan masa lalu, tapi juga karena pria yang pernah ia remehkan, kini justru menunjukkan kebesaran hati yang tak pernah ia miliki. Kalau proyek Bapak benar akan dimulai kembali, lanjut Rangga, maka harus punya nilai. Harus memberi pekerjaan yang layak, menyentuh hidup orang kecil, membangun harapan, bukan sekadar mengisi kantong investor. Karena saya percaya, kalau kita pernah bangkit dari nol, kita juga bisa bantu orang lain lakukan hal yang sama. Tak ada jawaban. Hanya Heriawan yang tertunduk, kedua tangannya bergetar pelan. Matanya mulai basah, dan isakan kecil akhirnya lolos juga. Air mata jatuh satu persatu dari sudut mata Heriawan. Suaranya berat, serak oleh emosi yang tertahan. Saya udah nggak tahu harus mulai dari mana. Rangga, saya sudah terlalu lama tersesat." Rangga tetap diam. Ia menatap Heriawan tanpa menyelipkan satupun nada penghakiman. Tak ada sindiran, tak ada rasa menang. Hanya sorot mata yang meneduhkan, memberi ruang bagi pria tua itu untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah keheningan yang menggantung lama, Rangga akhirnya mengulurkan tangan ke depannya. "Tangan ini masih terbuka, Pak, bukan karena masa lalu, tapi untuk sesuatu yang bisa kita bangun ke depan. Kalau Bapak siap, saya akan berjalan bersama." Tatapan Heriawan jatuh pada tangan itu, tangan yang dulu dianggapnya tak pantas menyentuh anak perempuannya, kini justru menjadi harapan terakhirnya. Perlahan, ia genggam tangan Rangga, erat, seolah berusaha menebus semua tahun-tahun yang telah hilang. "Terima kasih, Rangga," ucap Heriawan dengan suara tercekat. "Terima kasih, karena masih mau melihat saya sebagai manusia." Di sisi ruangan, Alina mengusap air mata yang mengalir tanpa ia sadari. Ia telah menantikan hari ini, saat ayahnya, yang dulu selalu berdiri paling tinggi dan enggan mengalah, akhirnya memilih untuk merendahkan hati dan menerima uluran tangan yang dulu ia tolak mentah-mentah. Alina tahu, meski kata maaf tak akan menghapus semua luka, tindakan ini adalah awal dari perjalanan menuju penyembuhan. Sementara itu, cahaya senja menyusup melalui jendela kaca tinggi, menerangi ruangan dengan kehangatan lembut. Rasanya seperti tanda bahwa hari baru telah dimulai. Bagi Rangga, bagi Alina, dan bagi Heriawan yang akhirnya memahami bahwa kebesaran sejati bukanlah soal nama besar, tapi tentang keberanian untuk mengalahkan kesombongan diri. Beberapa bulan setelah pertemuan bersejarah itu, selembar undangan datang secara tak terduga. Surat resmi dengan kop bergambar rumah besar tempat luka lama bermula. Rangga sempat termenung, tapi Alina menatapnya dengan senyum penuh keyakinan. "Ayah sudah berubah, Mas. Ini waktunya kita pulang, bukan untuk dihukum, tapi untuk memaafkan."
Mereka menyiapkan diri dengan tenang. Tidak ada cara pasti untuk menyambut pertemuan penuh kenangan pahit. Rangga memilih mengenakan jas sederhana namun rapi. Ia tak datang untuk pamer pencapaian, hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya telah siap melepaskan masa lalu. Begitu tiba di halaman rumah megah itu, suasana terasa tak lagi menekan seperti dulu. Taman tampak lebih hidup, kolam ikan memantulkan sinar sore yang damai, dan pintu rumah terbuka lebar, seolah menyambut mereka dengan tangan yang dulu tertutup rapat. Di dalam ruang tamu yang luas, aura kekakuan yang dulu begitu kentara kini menghilang. Wajah-wajah yang dulu sinis kini menyapa dengan penuh rasa hormat. Heriawan berdiri di sudut ruangan, mengenakan jas tanpa banyak hiasan, lebih sederhana, namun penuh kesungguhan. Di sampingnya, istri barunya dan anak-anak tirinya menyambut dengan pandangan bersahabat. Tidak ada keangkuhan, hanya kehangatan yang tulus. Heriawan melangkah pelan ke depan setelah mengangguk kepada Rangga dan Alina. Ruangan sontak senyap. Tatapannya menyapu wajah anak-anaknya, juga keluarga besar yang kini memandangnya penuh tanda tanya. Lalu, dengan suara lantang namun bergetar oleh ketulusan, ia berkata, "Dulu saya menolak cinta sejati hanya karena silau oleh kekayaan. Sekarang saya paham bahwa keberanian dan ketulusan bekerja jauh lebih bernilai daripada harta yang bisa habis." Suasana langsung berubah. Sorot mata yang sebelumnya menyimpan curiga, kini dipenuhi rasa hormat. Tak satu pun dari mereka berbicara. Hanya suara Heriawan yang bergema, membawa beban masa lalu yang akhirnya diakui secara terbuka. Alina berdiri di sisi Rangga, tubuhnya gemetar oleh haru. Tanpa ragu, ia melangkah dan memeluk ayahnya. Tak ada kata, hanya pelukan yang membungkam segalanya. Pelukan yang mewakili luka yang lama dipendam, rindu yang tak pernah terucap, dan pengampunan yang tulus dari anak kepada orang tua. Rangga menyaksikan itu semua dengan hati yang penuh ketenangan. Momen ini, yang dulu terasa mustahil, kini nyata di depan matanya. Ia mendongak, memandangi langit-langit rumah yang dulu penuh cemoohan. Dulu, ia pernah dipandang rendah, diusir, dianggap tak cukup baik. Tapi kini, di tempat yang sama, ia berdiri sebagai sosok yang tetap tegak meski pernah dijatuhkan. Di dalam dadanya, bukan kemenangan yang mengisi ruang, melainkan kedamaian, yang jauh lebih bernilai daripada balas dendam. Ia sadar, tidak ada pembalasan yang lebih bermakna daripada hati yang memilih memaafkan. Heriawan kemudian membalikkan badan, menghampiri Rangga dan Alina. Ia ulurkan tangannya ke arah Rangga, sebuah isyarat yang tak memerlukan kata-kata. Rangga menyambutnya, hangat dan mantap. Tak ada lagi tembok di antara mereka. Yang tersisa hanyalah dua pria yang akhirnya saling mengerti, saling mengakui luka masing-masing, dan bersedia membuka lembaran baru. Ruang tamu tempat kenangan pahit tertinggal kini berubah menjadi ruang yang penuh penerimaan. Mungkin rumah bukan sekadar bangunan dengan dinding dan atap, melainkan tempat di mana hati bisa bertumbuh, belajar, dan berubah. Alina memalingkan wajah ke arah Rangga. Tatapannya penuh cinta, penuh keyakinan pada jalan panjang yang telah mereka lewati. Semua perjuangan, seluruh air mata dan malam-malam penuh harap, kini membawa mereka ke kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan akan tiba. "Mas, terima kasih," bisiknya lirih di telinga Rangga. Rangga tersenyum lembut. "Nggak perlu terima kasih, Kak. Kita cuma mencoba melakukan yang benar." Di luar, matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, memancarkan warna oranye lembut yang menyelimuti rumah besar itu. Tempat yang dulu menolak mereka kini menjadi saksi bahwa maaf bisa membangun kembali apa yang pernah runtuh. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.